informasi yang sekarang kami dapatkan itu terlalu singkat-singkat misalnya, jadi kami nggak fokus. Misalnya kayak anak sekarang kan banyak dari TikTok, dari Instagram, kadang durasinya hanya 60 detik lalu berganti dengan informasi yang lain. 1 menit ganti lagi informasi yang lain. Informasi itu tuh masuk dengan informasi yang berbeda-beda gitu. Dan itu tidak meningkatkan fokus kami sebenarnya. Jadi sebagai anak muda seharusnya kami harus tahu gitu dalam mengatur durasi kami untuk mengakses informasi itu gitu. Kalau memang pengen fokus ya cari aja memang misalnya video YouTube yang memang fokus belajarnya 30 menit gitu, bukan dari TikTok atau Instagram, karena di situ informasinya terus berganti dalam waktu yang singkat gitu. Dan informasi itu nggak bisa kami kendalikan gitu. Bisa aja misalnya informasi yang pertama tentang pendidikan, informasi yang kedua sudah berganti lagi tentang artis atau hal yang lain gitu. Padahal akses literasi sekarang itu sangat banyak. Itu kalau pendapat saya pribadi gitu kan. Seperti itu sih saya memandangnya sekarang. Karena aksesnya terlalu mudah dan over information. Dan over information dan usaha kami pun cepat lupa jadinya. Sehingga karena cepat lupa tadi pemahaman ya jelas hilang. Iya, sangat kurang ya. Kalau orang dulu kan butuh misalnya harus jalan kaki ke perpustakaan. Harus ini dulu. Jadi waktu ilmu itu dapat tuh memang langsung nempel gitu. Ini aku udah capek-capek nih. Harus baca dulu. Iya, harus baca Kadang dulu. mereka perlu mencatatnya. Betul. Kalau sekarang kayak ngapain dicatat, nanti juga pakai ChatGPT itu udah bisa gitu. Tapi terlalu mudahnya akses itu buat kami kayak mudah juga melupakan informasi itu. Itu sih kalau menurut saya pribadi. Mudah didapat dan mudah dilupakan. Itulah dilupakan. Yang betul itu. Literasi yang sekarang yang jadi dilema oleh anak ini mahasiswa sekarang. Yaitu karena akses informasi itu udah over dan kayak seperti itu. Kalau saya pribadi. Ya. Terima kasih. Dan bagaimana dengan numerasi sekarang? Kalau numerasi itu, kalau saya pribadi ya Bu ya, sebenarnya apalagi kami di pendidikan fisika gitu. Kalau numerasi itu seperti bahasanya fisika gitu sebenarnya. Kayak ada suatu permasalahan, kami untuk menyelesaikan permasalahannya tuh pakai bahasa yang berbeda. Artinya kami harus pakai bahasa matematika untuk memecahkan permasalahan kami. Karena fisika itu bahasanya matematika. Iya betul, bahasanya adalah matematika gitu. Jadi sebenarnya kalau kami pribadi seharusnya sebagai mahasiswa pendidikan fisika ya memang untuk matematika itu harus sudah lancar gitu. Cuman ya itu Bu ya, mungkin agak sulit gitu untuk belajar numerasi itu. Banyak yang sekarang mungkin nggak terlalu paham gitu, nggak terlalu mendalam tentang matematikanya. Mungkin mereka udah paham tentang fisikanya, tapi tentang numerasinya itu sangat kurang gitu. Bahkan banyak yang sekarang ditanya pecahan aja terkadang masih bingung gitu. Karena apa? Pembelajarannya udah naik ke step yang tinggi, tapi pembelajaran dasarnya itu cepat dilupakan gitu. Padahal itu yang seharusnya dikuatkan. Tapi alhamdulillah kalau di pendidikan fisika sendiri kita kan udah punya dosen-dosen yang memang mampu mengajarkan itu, kayak matematika fisika dasar 1, habis itu untuk matfis sendiri, habis itu ada pembelajaran kalkulus juga gitu kan. Nah di situ alhamdulillah dosen-dosennya memang menuntut kami untuk bisa hal-hal dasar itu gitu. Untuk masuk step pembelajaran ini ya kamu harus paham dulu pembelajaran dasarnya itu seperti apa. Kan sangat disayangkan juga kalau anak-anak sekarang bahkan di video-video di Instagram, di internet, mereka ditanya perkalian aja tuh tidak bisa menjawab gitu kan. Artinya informasi yang mereka dapatkan itu masih sangat kurang gitu, kalau untuk numerasi. Numerasi masih. Padahal itu sangat penting gitu ke depannya. Walaupun mereka nggak mengambil sains, tapi kan numerasi itu penting untuk kehidupan mereka gitu. Masa kali-kali aja nggak bisa gitu, karena nggak cepat lupa gitu kan. Nanti kalau di kehidupan sehari-hari dalam dia bersosialisasi dengan masyarakat, pasti numerasi itu juga dibutuhkan. Betul. Jadi jangan diabaikan. Ya terima kasih ya penjelasannya terkait. Jadi kalau mengenai STEM di sini di USK sendiri kan sudah melakukan dan banyak riset-riset juga tentang STEM. Tentang STEM. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.